update terbaru. Hari ini tanggal 25 Agustus 2025 tentunya aspirasi rakyat bersama mahasiswa sedang berdemonstrasi di depan gedung DPRD. Kita doakan semoga tidak terjadi apa-apa ya guys, dan kita doakan semoga diberi kesehatan semuanya ya. Dan kali ini kabar terbaru tentunya Rismon berkenaan dengan demo yang di depan DPRD hari ini. Rismon juga dipanggil di Polda Metro Jaya untuk diperiksa berkenaan dengan saksi, bahkan tersangka gitu ya guys. Dan kali ini sedang diperiksa di Polda Metro Jaya dan mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan ya guys. Karena Rismon ini juga seperti belut yang licin, yang susah untuk diperiksa. Bahkan dia selalu mengelak, tidak pernah ujar kebencian, tidak pernah mengejek Pak Jokowi, tidak pernah melongolok, karena dia katanya peneliti berdasarkan kajian ilmiah. Itu hanya omongan kosong saja. Padahal dia adalah termasuk manusia yang penipu, pembohong, yang ternyata dia juga adalah ijazahnya palsu, yang mengaku ahli digital forensik. Dan menurut saya pribadi dan orang-orang seperti ini, semakin lama dibiarkan, diberi panggung, maka akan semakin merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Karena manusia Roy Suryo CS ini sudah tidak pantas lagi kalau dibiarkan. Dan saya berharap agar Polda Metro Jaya segera memproses penyidikannya sehingga sudah ada tersangkanya, sehingga nanti di pengadilan ya yang memutuskan. Dan menurut saya manusia seperti ini adalah layak untuk dijeblosin ke penjara. Oke, sebelum melanjutkan tontonan video berikutnya, tentunya agar kita tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Jadi buku-buku itu nantinya akhirnya menjadi bukti tambahan bahwa mereka punya mens rea, punya niat jahat sebenarnya. Ya, jadi itu menjadi kerugian bagi mereka ya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bertanggungjawabkan secara ilmiah sebenarnya gitu ya. Mereka hanya ilmiah menurut mereka. Padahal ya kita banyak akademisi, banyak praktisi, banyak orang yang lebih berpengalaman dari mereka terkait dokumen-dokumen seperti itu. Dari situ kelihatan nanti metodologi mereka, sumber data mereka, bahkan menarik kesimpulan dari penelitian mereka itu dengan mudah nanti dibantahkan oleh para ahli-ahli tersebut. Ya, jadi itu menjadi bukti tambahan bahwa mereka nanti lebih mudah untuk menjebloskannya, kira-kira seperti itu sebenarnya. Mungkin gitu Mas. Memang rombongan keledai ini sulit banget dinasehati ya. Lagi-lagi masuk ke lubang yang sama gitu loh. Kemarin abis menghina Pak Jokowi, sekarang menghina lagi Universitas Lampung. Makanya kau siap-siap aja kau dilaporin Roy Panci ya. Kan ku bilang Rismon, Roy Panci, nggak usah sok-sokan lah. Hari ini saya mau ke Polda, mau meminta kepada Kapolda agar kau ditangkap segera ya. Sekarang hari Senin, tanggal berapa nih Le? Tanggal berapa Le? Coba lihat di handphone Le. Tanggal berapa? 25 sekarang 25, kalau 25 lah ya. 25 Agustus. Kami akan datang ke sana. Kami akan mempermasalahkan kau karena kau belum ditangkap-tangkap. S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi. Ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Terbukti juga dari penelusuran dan rekan seperti Mas Roni Togu, sama sekali tidak dikenal. Rismon, akhirnya terbongkar juga toh. Gelar palsumu dari Universitas Yamaguchi itu palsu. Kaca diri itu Rismon tuh, jangan banyak ngomong kamu. Akhirnya itu terpaksa ngomong kayak gini karena terus saja. Pertama halus masih kasar, setengah kasar. Ini betul-betul bajingan betul manusia ini. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismon dan Diva. Kita tahu, kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Mereka punya hati tetapi tidak bernurani. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar yang benar. Itu adalah sehina-hina manusia sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandul Official. Kali ini saya akan mereaksi tentang kasus Roy Suryo, Rismon TV CS yang hingga kini juga belum tuntas ya guys. Dan kali ini Roy Suryo CS, Rismon
semakin lama semakin sakit hati. Dibiarkan semakin akan merusak kerukunan kedamaian bangsa. Jadi menurut Irjen Rizky bahwa segera tangkap manusia yang tidak berguna ini sampai membuat gaduh negeri tercinta Nusantara. Kita dengarkan statement dari Irjen Rizky. Dengan diduga ijazahnya palsu, tapi bisa memimpin 10 tahun, gimana? Negara Indonesia, Pak Jenderal. Saya kan sudah berkali-kali mengatakan, ya sudahlah, ini kan semua sudah permainan semua, ya. Saya terpaksa ngomong kita permainan. Saya rasa ratusan juta rakyat Indonesia juga bukan orang bodoh, ya. Bisa memilih pemimpinnya 2 periode terlepas apapun bukan orang bodoh. Nggak mencermati situasi kondisi itu. Sekelas Presiden Republik Indonesia loh. Sekali lagi saya katakan, saya tidak membela siapa-siapa. Ya. Kita harus objektif berpikir, ya. Bandingkan, saya sudah pernah ngomong kan, saya capek, sudah kenyang di daerah konflik, ya. Waktu bunuh-bunuhan di Ambon sana, saya ada di sana. Iya. Ya. Bom mendadak di perbatasan sana antar Timur dengan Laut, saya ada di situ. Ya. Tapi dibandingkan dengan beliau ini, Presiden Republik Indonesia ke-7, itu saya bilang, sebutir pasir saya, nggak ada apa-apanya saya ini. Karena beliau udah skala nasional dan internasional untuk membangun bangsa Indonesia, itu sekelas presiden. Apalagi hanya sekelas saya, seorang Riki Sitohang, nggak ada apa-apanya. Apalagi sekelas Rismond, gitu loh. Iya. Kaca diri itu Rismond tuh, jangan banyak ngomong kamu. Akhirnya terpaksa ngomong kayak gini, karena terus saja. Pertama halus mati kasar, setengah kasar. Ini betul-betul bajingan betul manusia ini. Betul ya, jadi Rismond CS ini adalah bajingan betul karena dia belum apa-apanya, belum berbuat dengan negara apa ya sebenarnya. Jasa Rismond ini terhadap negara sebenarnya apa sih dibandingkan dengan Bapak Joko Widodo yang sudah membangun selama 10 tahun. Bahkan negeri tercinta Nusantara ini kita sudah merasakan hasilnya. Tapi si Rismond Sianipar belum ada jasa terhadap bangsa ini, tapi dia justru malah ingin menghancurkan negeri ini ya guys. Dan manusia seperti ini belum ada apa-apanya ya guys. Dan kali ini aroma-aroma Hotel Prodeo, gerombolan Rismond Roy Suryo CS ini stres berat. Roy Suryo hilang akalnya sehingga dia stres gitu ya guys. Dan kelihatan dari bicaranya dia sudah mulai agak gila karena ngoceh tapi sambil tertawa dengan pandangan yang kosong. Kita dengarkan statement berikut ini ya guys. Sampai berkomentar saja Roy Suryo sudah gak nyambung. Panik, aroma Hotel Prodeo sudah dekat ya. Bicara atas nama membela UGM sekarang, itu legal standingnya apa? Saya tidak membela UGM. Ya udah, kalau enggak ya nggak ada legal standing. Tahan dulu. Omong-omong aja, ketawain aja kayak Bung Ade aja. Silakan Bung Ade. Bung Ade silakan lanjutkan. Bung Ray tahan dulu. Saya tidak memiliki legal standing mewakili UGM karena Anda mantan mahasiswa UGM. Anda bukan dari lembaga. Iya, saya alumni UGM. Bung Ray, jelas S1 ada dan nama saya disebut dalam rekaman itu udah satu-satunya orang yang. Oke, biar diskusi terarah dulu. Ya. Oke. Ini marah-marah bukan tahan dulu. Makanya tahan dulu Bung Ray. Saya kasih kesempatan Bung Ade. Mau dijelaskan nggak? Silakan Bung Ade. Enggak usah jelasin, enggak ada gunanya. Bung Ade, saya kasih kesempatan Anda. Saya moderatorin. Bung Ade silakan. Dengerin penjelasan yang omong-omong. Bung Ade, warung kopi ini jelasin aja. Udah ngaco nih ya. Ada ketakutan Mas Roy di sini karena ya saya perhatikan kenapa? Karena UGM sudah angkat bicara. Nah, kalau sudah UGM angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak. Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang Mas Roy. Ya udah kita diskusi yang lain aja. Bukan UGM siapa-siapa ini. Gak ada artinya. Untuk apa UGM memberikan itu Mas Roy? Sehingga kalau menurut Anda tidak dibuka ijazah. Jadi udah stres ya ini Roy Suryo CS nya guys. Jadi dia ini orangnya sudah di penjelasan ya, stres berat. Karena apa? Karena dari pihak UGM sudah andil ya, dan dia sudah mulai ikut bicara dari UGM. Makanya Roy Suryo CS ini semakin panik, semakin stres ya guys. Bahkan Profesor Mahfud MD, manusia seperti Roy Suryo CS ini adalah kayak keledai ya guys. Kita dengarkan statementnya kayak binatang. Dan sudah tahu apa sih sebenarnya tujuan Roy Suryo CS ini. Dia mengangkat isu ijazah Pak Jokowi gitu ya guys. Yang jelas
Pak Mahfud MD sudah membaca dan sudah tahu maksud dan tujuannya, karena menurutnya bahwa manusia seperti Roy Suryo CS adalah sebangsa binatang alias keledai, guys. Kita dengarkan statement dari Profesor Mahfud MD. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond, dan Diva. Kita tahu, kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina ya. Mereka punya hati tetapi tidak bernurani. Ya, itulah dia ya. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran. Ya, betul. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar yang benar. Itu adalah sehina-hina manusia sebenarnya. Nah, oleh sebab itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal apa ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Gitu ya guys. Jadi Rismond CS ini adalah manusia sehina-hinanya, kayak sehewan, bahkan seperti binatang keledai ya guys. Karena dia bisa mendengar tapi tidak mau mendengar kebenaran. Dia juga tahu bahwa sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu asli, tapi dia tuduh seolah-olah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, sehingga memframing jahat terhadap rakyat Indonesia agar percaya terhadap omongannya Roy Suryo Panji CS ini. Dan ini manusia seperti ini adalah manusia yang sehina-hinanya dan tidak sepantas untuk hidup di dunia ini ya guys. Buku Roy Suryo Rismond Diva itu yang dibongkar habis oleh Joshua Sinambela ya guys, yang isinya menurut Joshua Sinambela adalah sampah. Bahkan buku ini bisa dijadikan barang bukti untuk memperberat hukuman terhadap Roy Suryo Panji CS. Kita dengarkan statement dari Bung Joshua Sinambela. Iya. Jadi pada saat launching tersebut, ya, mereka bergantian, 3 orang itu bergantian memaparkan apa isi buku itu, gitu ya. Dan ternyata isi buku itu ya nggak ada bedanya dengan narasi-narasi mereka selama ini. Iya, gitu, betul. Ada yang baru lah gitu ya. Semua metode-metode maupun informasi yang ada di sana sudah kita bantah sejak jauh hari, gitu ya. Artinya bagi saya sendiri itu dia cuma sampah gitu ya. Kenapa? Karena cara metodologi ada ilmiahnya gitu ya. Karena mereka tidak menggunakan sumber data yang valid, yang legal dan seterusnya. Mereka hanya menggunakan data-data yang ada di media sosial. Mereka cuma mereka punya foto gitu ya, foto diskusi yang mereka dapatkan tanggal 15 ya. Dan mereka nggak punya komparasinya, ya, mereka nggak punya pembandingnya dengan yang lain gitu ya. Mereka hanya menggunakan pembanding yang ada dari internet, dan kebanyakan datanya di saya gitu ya. Ini yang menjadi buku itu gitu ya, sehingga tidak pantas dikatakan itu buku ilmiah ataupun buku penelitian. Iya, jadi pantasnya adalah buku sampah yang siap dibuang ke kantong sampah ya guys, karena bahwa isinya sampah semua ya. Jadi tidak ada yang istilahnya itu metode penelitian atau yang ilmiah gitu ya, karena isinya sampah. Itu menurut Joshua Sinambela. Kali ini Andi Azwan juga berpendapat bahwa buku yang dibuat oleh Roy Suryo CS ini adalah juga sampah, sama berarti dengan statement dari Bang Joshua ya. Kali ini Bang Andi Azwan ini juga buku itu sampah, salah satu penulis diduga pakai ijazah palsu. Iya, salah satu penulisnya ijazahnya palsu. Kita dengar statement ya guys. Yang jelas siapa lagi, termasuk Rismond CS ini juga ijazahnya palsu ya guys. Kita dengar ya. Dilandasi dengan kebencian. Itu paling penting untuk itu, karena dia menuangkan buku itu untuk bisa dibaca oleh pemirsa dan bisa diresapi apa intisari dari buku itu. Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Di mana etika dan moralitas dalam membuat buku itu? Ini perlu diperhatikan juga dalam hal itu. Karena ini mengedukasi masyarakat, membawa masyarakat mengerti atas pemikiran-pemikiran kita tanpa dilandasi yang namanya kebencian. Begitu Mbak. Kalau soal moral, salahnya di mana? Bagaimana seorang yang diduga ijazahnya palsu mengatakan ijazah yang dia teliti adalah palsu? Kedua, studi komparatifnya itu tidak ada. Di mana studi komparatifnya? Kalau dia ya membuat buku itu berdasarkan ada studi komparatif dari ya gitu ya guys. Jadi Andi Azwan menyatakan bahwa buku sampah salah satu pembuatnya adalah diduga ijazahnya palsu. Jelas Rismond juga ini palsu ya guys, karena dia mengaku alumni Yamaguchi Jepang, tapi kenyataannya justru dia ijazahnya adalah palsu ya, dan dia tidak pernah lulus kuliah di Jepang gitu ya guys. Jadi menurut menurut
Bang Sinabela ini juga dia sudah ke sana ya guys, bahkan sudah mengecek di tempat Rismon kuliah katanya. Di sana tidak terdapat nama Rismon, bahkan tidak pernah Yamaguchi tidak pernah meluluskan Rismon Sianipar. Lalu di Indonesia dia mengaku bahwa dia ahli pakar digital forensik, bahkan ijazahnya lulusan S3 dari Jepang. Jadi sangat goblok sekali ya, bahkan sangat palsu sekali. Maka kita dengarkan statement dari Bang Sinabela. Jadi buku-buku itu nantinya akhirnya menjadi bukti tambahan bahwa mereka punya mens rea, punya niat jahat sebenarnya. Ya, jadi itu menjadi kerugian bagi mereka. Ya, kenapa? Karena mereka tidak bisa bertanggungjawabkan secara ilmiah sebenarnya. Betul, gitu ya. Betul ya. Mereka hanya ilmiah menurut mereka. Padahal ya kita banyak akademisi, banyak praktisi, banyak orang yang lebih berpengalaman dari mereka terkait dokumen-dokumen seperti itu. Dari situ kelihatan nanti metodologi mereka, sumber data mereka, bahkan menarik kesimpulan dari penelitian mereka itu dengan mudah nanti dibantahkan oleh para ahli-ahli tersebut. Betul. Ya, jadi itu menjadi bukti tambahan bahwa mereka nanti lebih mudah untuk menjebloskannya, kira-kira seperti itu sebenarnya. Mungkin gitu Mas Irjan. Ya, kita aminkan ya itu ya. Baik. Iya, siap. Ya ini saya sepakat dengan Pak Joshua bahwa ini karena dengan adanya potensi melanggar etika ya dalam penelitian, dan juga bagaimana buku ini bisa menjadi salah satu rujukan sebagai alat bukti baru nanti saat pemeriksaan mereka di kepolisian nanti ya. Teman-teman, kira-kira apa pendapat kalian mengenai buku Jokowi's White Paper ya? Apakah ada kelanjutan dari buku Jokowi Undercover? Tapi kalau kalian mau beli, kami sarankan pakailah buku itu, kertas itu untuk membungkus nasi atau membungkus kacang ya. Betul. Karena isinya sampah semua ya. Isinya sampah ya. Kenapa? Apa yang mereka tulis di dalam itu selama ini narasi yang mereka cuap-cuap di sosial media, yang sebenarnya tidak bisa secara kuat untuk dipertanggungjawabkan karena data primernya itu tidak kuat, terus tidak ada konfirmasi langsung, tidak melibatkan langsung Pak Joko Widodo sebagai objek penelitian dalam hal ini ya untuk approving, dan objeknya juga malah dibuat menjadi suatu polemik ya berdasarkan asumsi-asumsi pribadi mereka. Kita percayakan soal kepakaran digital ini kepada Pak Joshua dan juga Pak Roni Teguh yang akhir-akhir ini ya terus menyuarakan pencerahan secara dari basic pendidikan mereka ya, basic keilmuan mereka ya. Itu yang sesungguhnya yang saat ini beberapa universitas mempercayakan mereka, dan mereka adalah peneliti yang sesungguhnya ya. Oke, ikuti terus semua satu. Gitu ya guys, jadi peneliti yang sesungguhnya adalah ini Bang Joshua Sinabela ya guys. Rismon Sianipar itu adalah mengaku peneliti yang tidak punya legal standing, tidak resmi, dan dia hanya mengaku-ngaku pakar ahli digital forensik, tapi menurut dia sendiri ya guys. Dan semua ini karena apa? Karena Rismon Sianipar ini memang ada tujuan tertentu, yaitu ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia ya. Sehingga Rismon ini menurut saya adalah maling nyamar jadi dosen. Kita dengarkan ya guys. S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi. Ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Terbukti juga dari penelusuran dan rekan seperti Mas Roni Teguh sama sekali tidak dikenal. Rismon, akhirnya terbongkar juga toh. Gelar palsumu dari Universitas Yamaguchi itu palsu. Kan palsu. Lagakmu sudah seperti sok yang paling benar. Ternyata cuma maling teriak maling. Lihat muka sama kelakuanmu tuh sinkron banget. Muka udah mirip maling yang lagi nyamar jadi dosen. Ternyata ini ya juga maling beneran. Maling ijazah. Ijazah. Tidak tamat dari Yamaguchi tapi ngaku tamat ya. Kau ngaku-ngaku ahli digital forensik. Bro, kau itu bukan ahli digital forensik, tapi ahli pemalsu ijazah. Jadi dosen aja dipecat. Kasian, karirmu luntang-lantung. Akhirnya apa? Jadi pelacur politik. Itu betul ya. Cuman orang-orang gagal move on yang otaknya penuh karat. Itu ya guys, jadi Rismon CS ini adalah manusia yang gagal move on, yang otaknya penuh dengan karat dan tai. Itu ya guys ya. Dan tentunya Rismon ini juga ya
menurut Bang Firdaus ya, dia adalah manusia yang harus dilaporkan karena dia sudah menghina, termasuk Roy Suryo ya. Roy Suryo itu sudah menghina perguruan tinggi yang ada di Lampung sana, termasuk penghinaan di mana waktu podcastnya Roy Suryo dengan Bang Pradi ya, gitu ya, dia menyatakan bahwa lulusan Lampung gitu ya, artinya sambil mengejek. Maka dari itu Bang Firdaus ini menerangkan dan akan melaporkan tentang Roy Suryo yang sudah mengolok-olok perguruan tinggi yang ada di Lampung. Kita dengarkan statement dari Bang Firdaus. Memang rombongan keledai ini sulit banget dinasehati ya. Lagi-lagi masuk ke lubang yang sama gitu loh. Kemarin abis menghina Pak Jokowi, sekarang menghina lagi Universitas Lampung. Memang kenapa masalahnya kuliah di Lampung? Kenapa? Saya lulusan S3 Lampung ya, S1 Hukum Islam saya juga di Lampung. Emangnya kenapa? Kenapa Universitas Lampung? Hah? Memangnya ada apa dengan Lampung, Roy Suryo? Kau ada masalah lagi nanti sama universitas-universitas di Lampung. Memangnya terhina kali kami kalau kuliah di Lampung. Hah? Kau banding-bandingkan lagi dengan Universitas Gajah Mada dan lain-lain. Yang penting otaknya bos. Otaknya mau kuliah dimanapun otaknya yang penting. Buat apa kau punya ijazah banyak seperti itu tapi kau seperti keledai? Hah? Makanya lawan kau nih Termul ya, Ternak Mulyono. Makanya kau siap-siap aja kau dilaporin Roy Panci ya. Kan ku bilang Rismon, Roy Panci, nggak usah sok-sokan lah. Hari ini saya mau ke Polda, mau meminta kepada Kapolda agar kau ditangkap segera ya. Sekarang hari Senin, tanggal berapa nih, Le? Tanggal berapa, Le? Coba lihat di handphone, Le. Tanggal berapa? 25 sekarang. 25, kalau 25 lah ya. 25 Agustus. Kami akan datang ke sana. Kami akan mempermasalahkan kau karena kau belum ditangkap-tangkap ya. Kami ini Termul, mau tahu kau Termul? Ternak Mulyono, terkenal enak, Mulyo Sedoyo no hoak, itu artinya. Kau hina-hina lagi Universitas Lampung ya. Emang ada apa? Kami kuliah di Lampung mau apa? Kami bangga jadi mahasiswa Lampung. Emang kenapa ada mahasiswa Lampung? Silakan kau pertanggungjawabkan. Makasih. Jadi ini Bang Firdaus ini tersinggung karena dia alumni dari mahasiswa dari perguruan tinggi Lampung yang dihina oleh Roy Suryo ya. Dan kali ini dia akan melaporkan lagi kepada Roy Suryo CS agar Kapolda segera menangkapnya. Dan jadi masalahnya hari ini adalah juga Rismon Sianipar sedang diperiksa di Polda Metro Jaya guys. Berarti dia lagi menjalani pemeriksaan ya. Dan mudah-mudahan hasilnya nanti bisa sampai ke persidangan ya guys. Dan manusia-manusia seperti Roy Suryo, Rismon CS ini bisa terpidana gitu ya guys. Karena dia sudah barang bukti sudah banyak sekali yang dia lakukan, walaupun dia mengeles bahwa dia tidak pernah ujar kebencian terhadap Pak Joko Widodo. Yang jelas kita harapkan kasus ini segera selesai ya guys. Dan apa yang kita harapkan tidak berlarut, apalagi hari ini tepatnya tanggal 25 Agustus itu adalah lagi rakyat Indonesia di depan gedung DPR sedang memperjuangkan aspirasinya. Semoga apa yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia, mahasiswa yang sedang berdemo di depan gedung DPR ini menghasilkan apa yang kita impikan ya guys, yang terbaik tentunya gitu ya guys ya. Kita doakan saja semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, tetap salam waras, salam NKRI, NKRI harga mati, dan sehat selalu buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.